87% mahasiswa Indonesia ini salah jurusan, golongan orang-orang yang mengejar karir. Nah, motivasinya apa? Uang dan kemajuan. Ini bekerja hanya sebagai perlombaan karena ya memang dia nyarinya kepuasan atau kebanggaan dan yang dicari promosi. Aktivitas yang meningkatkan kinerja kita itu ini memiliki kriterianya 4E. Gimana sih menyiasati keterbatasan kita di tempat kerja kita. Yang kadang-kadang itu tuh bikin kita burn out. Atau sebetulnya burnout itu apakah memang lelah karena pekerjaannya gitu, yang loadnya terlalu tinggi, apalagi di area pelayanan, atau sebenarnya karena kita yang kurang bisa memahami diri, jadi kitanya mudah stres. Karena ya bingung kan harus ngapain sih sebenarnya gitu. Aku tuh harus gimana menghadapi segala permasalahan ini gitu. Kayaknya maju salah, mundur salah gitu. Karena akunya aja bingung sama diri sendiri gitu. Nah, terus dengan mengenal diri ini itu sebetulnya udah jadi salah satu solusi. Karena kita tahu gimana how to deal with that problem. Kita tahu nih, oh aku tuh orangnya nggak enakan. Maka ketika nanti saya ketemu sama orang, tapi saya harus berkata tidak, saya punya caranya. Gimana caranya bilang tidak ke dia? Atau misalnya kalau saya merasa problem saya waktu pas kerja itu anak-anak muda, ya dulu termasuknya anak muda ya, dituntut untuk berinovasi. Sedangkan ternyata setelah saya memahami diri, dorongan untuk memiliki ide baru, untuk memunculkan inovasi, itu tidak ada dalam diri saya. Tapi ketika saya diberikan tugas, apapun itu, akan saya kerjakan sampai tuntas, asal jelas. Nah, waktu itu di pekerjaan tuh gini, Sarah tolong kerjakan, ini ada laporan, pokoknya selesai gitu. Nggak jelas kan deadline-nya kapan, terus pekerjaannya tuh sedetail apa harus saya kerjakan itu tidak jelas, sehingga membuat saya ternyata susah nih untuk bekerja cepat karena ada ketidakjelasan. Sedangkan saya butuh kejelasan dari setiap sisinya. Nah, akhirnya kan saya memahami, oh ternyata kurangnya di sini, saya berarti harus meminta kejelasan nih sama atasan saya, Bu, deadline-nya kapan? Yang harus saya kerjakan bagian mana saja? Yang saya harus berpartner dengan siapa, pembagian tugasnya seperti apa. Akhirnya itu bisa saya bicarakan sama atasan saya untuk menyiasati hal-hal yang sebelumnya tidak bisa saya atasi gitu. Dan itu yang bikin saya tuh suka kesal. Iya, kenapa sih nggak jelas gitu. Yang dulunya ngedumel, setelah saya memahami diri bahwa saya butuh kejelasan, itu bisa saya komunikasikan dengan baik. Gitu. Nah, terus kita lihat dulu nih karena ada mahasiswa juga dan ini tuh tidak lepas ya. Ini tuh tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul di pekerjaan. Ini tentang ironi pendidikan tinggi di dan dunia karir gitu. Ternyata ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Irene Guntur. Ini menyebutkan bahwa 87% mahasiswa Indonesia ini salah jurusan. Itu yang tadi saya bilang, apalagi teman-teman yang misalnya nih yang masih mahasiswa mau bekerja di pemerintahan, detail itu akan sangat melekat dengan karir ke depannya. Lain ceritanya kalau misalnya teman-teman mungkin bergelut di perusahaan swasta atau misalnya startup atau punya usaha sendiri. Makanya penting banget untuk mengerti, memahami kita sukanya melakukan aktivitas di bidang apa. Sehingga nanti ketika memilih pekerjaan, memilih karir, itu jauh lebih tepat gitu. Dan kita bisa menghandle permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. Nah ini kemudian ada lagi satu tentang paradoks pendidikan tinggi dan dunia karir. Ini yang penelitian yang dilakukan oleh Galup. Nah di sini menyebutkan ya bahwa
Gallup itu nemu 14% warga negara Amerika yang sangat setuju bahwa lulusan perguruan tinggi telah benar-benar disiapkan untuk sukses di dunia. Yang 86%-nya kemana ya? Jadi 14% ini yang sudah bisa menguasai soft skill-nya, hard skill-nya yang sudah siap bekerja. Dan hanya 1 dari 10 orang atau 11% pemimpin bisnis yang setuju bahwa lulusan perguruan tinggi ini memiliki skill dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Sehingga ini tuh jelas ya, ada ketidakselarasan, ada mismatch, ada ketimpangan antara dunia pendidikan sama dunia kerja. Karena ternyata pas kita kerja juga kan ilmu yang kita pakai juga hanya beberapa persen ya gitu. Sisanya adalah soft skill, terus kesiapan kita untuk bergelut di dunia kerja itu sendiri. Gitu. Nah ini kemudian ada lagi Profesor Tal Ben Sahar dari Harvard University. Dia juga bikin penelitian sebetulnya karena dia penasaran ya sama fenomena yang sebelumnya terjadi itu. Kira-kira apa sih yang bikin hal itu terjadi? Gitu. Ternyata ada kaitannya dengan kerja dan motivasi. Jadi ada nih satu golongan orang yang asal kerja. Mungkin karena ada tuntutan ya, kayak misalnya yang saya alami sendiri setelah lulus kuliah tuh terus ngapain gitu. Saya sempat nganggur dulu 1 tahun karena dulu mah idealis banget gitu. Saya tuh sebenarnya maunya kerjanya kayak gini, gini. Maunya yang bisa bikin saya nyaman dan sebagainya gitu. Tapi ternyata tuntutannya kan lain-lain ya. Ya, ternyata ada ini nih, motivasinya yang asal kerja itu mungkin dari gaji dan bayaran. Kemudian dia bekerja hanya sebagai kebutuhan hidup. Harapannya nggak ada harapan ya karena buat kebutuhan hidup aja, menyambung hidup gitu untuk memenuhi segala tuntutan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang dicari apa? Thanks God it's Friday. Kayak tadi ya kalau Kang Ismail bilang, I hate Monday gitu. Ya karena ternyata yang disyukuri hari Jumat aja, besoknya libur 1 minggu. Sudah Senin, aduh Senin lagi, aduh gitu rasanya berat. Kemudian yang kedua ada lagi nih golongan orang-orang yang mengejar karir. Nah, motivasinya apa? Uang dan kemajuan. Ini bekerja hanya sebagai perlombaan karena ya memang dia nyarinya kekuasaan atau kebanggaan dan yang dicari promosi. Kemudian yang ketiga ini kerja itu sebagai panggilan. Panggilan apa? Panggilan hidup maksudnya. Bukan pekerja panggilan ya. Terus motivasinya apa nih? Oh ternyata ini amanah atau perintah Allah. Kemudian bekerja ini sebagai khalifah utusan Allah gitu. Khalifah ini bukan jadi sebagai nabi, sebagai sahabat nabi ya, cuma sudah mengatasnamakan ibadah untuk Allah gitu, untuk menjalankan tujuannya Allah menciptakan kita tuh apa sih gitu. Nah itu kemudian harapannya ini adalah berkontribusi, memberi manfaat pada orang lain. Yang dicari apa sih gitu? Ternyata yang dicari malah jadi lebih banyak tugas. Karena semakin banyak tugasnya, berarti dia semakin banyak untuk menjalankan perintah Allah. Gitu. Nah, ini tuh bukan buat menilai benar dan salah, tapi ini bisa jadi self evaluation. Sebetulnya kita sudah ada di golongan yang mana nih gitu. Ini nggak ada benar dan salahnya gitu. Tapi karena semuanya juga tergantung sama tujuannya masing-masing. Nah, tapi kalau dikembalikan lagi nih kepada kebahagiaan sejati, nah definisi bahagianya kita juga kan berbeda-beda ya gitu. Kalau buat saya pribadi definisi bahagia saya itu ketika hidup saya itu memang sudah selaras dengan maunya Allah gitu. Sudah selaras dengan Allah menciptain saya buat apa sih gitu. Itu buat saya. Tapi kan nanti kembali lagi kepada teman-teman sebetulnya bahagianya teman-teman tuh definisinya apa gitu. Karena kalau kita sebagai umat beragama ya yang tertinggi itu gitu. Nah, menuju ini tuh itu proses. Jadi nggak akan nih tiba-tiba kita udahlah ada aku mah hidupnya cuma buat Allah itu tuh kayaknya one in a million ya gitu. Dan kita tuh manusia yang memang hidupnya penuh dengan proses. Kita tuh memang harus berproses dalam setiap fase kehidupan, termasuk di dalam pekerjaan. Ya mungkin sekarang kita masih di golongan orang yang asal kerja. Tapi kan ketika kita tahu nih, oh berarti aku harus mencari lagi nih kebahagiaan sejati aku tuh apa sih gitu. Nah ini
prosesnya juga tidak mudah gitu. Akan muncul kegalauan, akan muncul rasa lelah gitu. Kok kayaknya gini-gini aja, aku nyari apa sih gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang pernah hadir juga dalam diri saya. Sebenarnya apa sih yang saya cari gitu? Pergi subuh, pulang malam gitu. Apalagi buat saya yang seorang ibu-ibu kok kayaknya ninggalin anak berat gitu. Itu adalah bagian dari proses rasa lelah, rasa galau, rasa burnout gitu yang semakin membuat kita, aduh berat banget mau pergi ke kantor gitu. Nah, jangan berkecil hati karena bisa jadi rasa-rasa tersebut yang hadir itu adalah sebuah pertanda bahwa selangkah lagi kita akan menemukan kebahagiaan yang kita maksudkan gitu. Nah, dari mana sih kita bisa tahu sebetulnya aktivitas yang akan yang kita lakukan, yang akan kita lakukan, yang sedang kita lakukan, yang harus aku cari aktivitas apa yang tepat itu yang akan menuntun kita pada panggilan Allah itu dari apa sih gitu? Ada clue-nya. Clue-nya adalah aktivitas-aktivitas yang menimbulkan rasa enjoy dan easy. Tuh. Enjoy sama easy itu dari mana sih taunya gitu? Kalau kita sudah melakukan aktivitas itu. Nah, karena saya bergelut di talent mapping, ini ada foundernya itu Abah Rama. Jadi Abah Rama ini menemukan bahwa untuk membangun kinerja unggul dan konsisten itu formulanya seperti ini. Kalau misalnya dulu zamannya masih banyak pabrik, itu kan kebanyakan mah yang penting skill ya, attitude sama skill. Kita orang baik, kita punya keterampilan, biasanya keterima. Kemudian zaman mulai berubah lagi, zamannya saya semua di gerbang awal itu ditentukan oleh nilai. Itu masuknya di knowledge. Biasanya kan ada syarat ya IP, IPK gitu, terus nilai apalah-apalah gitu ada syarat tertentunya seperti apa. Nah, ternyata bukan hanya ASK ini saja, bukan hanya attitude, bukan hanya skill, bukan hanya knowledge yang akan mengoptimalkan kinerja kita. Tapi ternyata ada satu lagi nih, talent atau bakat. Ini yang ditemukan sama Abah Ram. Dari talent, attitude, skills, dan knowledge ini akan menghasilkan ini strength atau kekuatan. Jadi kekuatan kita tuh apa sih gitu? Kekuatan ini bentuknya adalah aktivitas. Jadi aktivitas-aktivitas yang akan meningkatkan kinerja kita itu ini memiliki kriterianya 4E. Yang pertama ada enjoy. Ini kita akan menikmati banget aktivitas atau prosesnya. Kemudian ada easy. Ini mudah dalam menguasainya. Kemudian ada excellent, ini unggul dan berkualitas tinggi hasilnya. Kemudian ada earn, dan ini bermanfaat dampaknya. Jadi keempat ini, lagi-lagi saya akan selalu terus mengingatkan bahwa kita semua berproses. Jadi ketika misalnya, aku gimana ya kan aku udah kerja nih, ini saya udah kerja nih, terus saya bosan. Ya masa saya balikan lagi gitu untuk memilih jurusan yang tepat lah, memilih karir yang tepat lah gitu. Gak apa-apa, karena di setiap tempat kerja kita, di setiap bidang kerja yang sedang kita lakukan, itu kita pasti akan menemukan kok aktivitas ini. Jadi kita bisa melihat dalam keseharian kita, dalam aktivitas yang rutin kita kerjakan maupun yang tidak rutin kita kerjakan, dicek mana aktivitas yang menimbulkan ini, yang menimbulkan enjoy gitu. Terus saya ternyata menikmati banget nih aktivitas ini, misal, contohnya saya aja ya gitu, karena lebih mudah dan lebih kebayang gitu. Misalnya dulu saya ternyata lebih enjoy ketika saya harus ngajarin adik-adik yang baru masuk atau adik-adik magang. Jadi dulu kan di Kementerian Keuangan ada sekolah kedinasannya juga, itu ada magangnya tuh anak-anak kuliah. Itu saya paling enjoy ketika saya harus ngajarin mereka. Misalnya, Mbak, ini caranya bikin ini gimana gitu. Nah, itu saya paling senang. Saya paling senang kalau ngejelasin ke mereka caranya membuat laporan seperti ini, caranya ke lapangan seperti ini dan lain sebagainya. Itu saya paling senang. Kemudian yang paling mudah juga itu, paling mudah karena apa yang sudah saya punya, ilmu apa yang udah saya punya, ya udah saya kasihin lagi ke mereka gitu. Itu mudah buat saya.
Lain ceritanya, saya sarjana ekonomi tapi bukan akuntansi gitu. Jadi memang tidak familiar dengan akuntansi. Ada masa di mana saya harus membuat laporan keuangan. Sedangkan kuliahnya teh bukan akuntansi gitu. Itu mumetnya minta ampun. Dalam 1 tahun laporan yang harus dibuat itu ada 4 sampai 6. Itu boleh ditanya ke orang rumah yang melihat banget gimana stresnya saya gitu, liur gitu, pusing. Entah ya Allah, saya teh mesti harus ngulik akun-akun, terus menentukan apakah itu sehat atau tidak, terus ada yang salah gitu, ada yang kurang setor dan segala macam. Itu teh buat saya melelahkan. Kadar lelahnya jadi lebih sering. Nah, ketika misalnya saya harus ngejelasin ke adik-adik, itu juga capek kan ya, ngomong banyak tuh capek. Kemudian adiknya tuh ganti lagi, saya jelasin ulang lagi. Terus nanti tuh ada yang belum ngerti, dijelasin lagi. Itu juga kan melelahkan ya, secara aktivitas gitu, secara energi keluarnya juga sama kan, gitu. Capek juga. Tapi capeknya tuh bikin saya senang, bikin saya nagih. Lain ceritanya ketika misalnya saya harus bikin laporan keuangan, itu capek. Capeknya capek tok, stres. Kadang malah jadi bikin sakit. Karena setelah misalnya dibikin, terus ada review dari kantor pusat misalnya, ini ada yang salah, nah mesti dicari kan, salahnya di mana, terus kenapa bisa kayak gini, ini sumbernya dari mana. Nah itu tuh menelusuri hal yang seperti itu buat saya melelahkan. Karena menelusuri yang bukan manusia. Lain ceritanya ketika saya harus menelusuri perilaku orang, manusia gitu. Kan ada proses bertanya, terus konsultasi, ngobrol banyak, itu buat saya lebih menyenangkan gitu. Nah, itu memang harus jadi penilaiannya dikembalikan ke kita sendiri gitu. Oh, saya enjoy. Dicek ke dalam diri sendiri, apakah saya ketika melakukan aktivitas itu eh, pengen lagi ngerjain itu gitu, atau apakah dia menimbulkan rasa senang, terus menimbulkan apresiasi dari orang lain gitu. Oh iya ya, ternyata kamu bagus ketika melakukan aktivitas ini gitu. Nah, itu jadi kuncian kita. Kalau saya senang nyatet orang ya. Jadi, oh ternyata orang ketika saya ajarin dia jadi senang. Itu jadi poin buat saya, catatan. Oh, ternyata aktivitasnya misalnya aktivitas ngajar. Oh, oke, saya tulis nih, oh, mungkin saya memang senangnya ngajar gitu. Dah. Terus ketika saya harus melayani orang lain misalnya. Karena di pemerintahan itu kan juga banyak yang sudah sepuh-sepuh ya. Itu yang saya cek. Oh, ternyata saya masih senang kok kalau harus melayani yang pegawai-pegawai seperti itu untuk misalnya ngebantuin mereka ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang harus pakai aplikasi gitu. Karena kalau sudah sepuh mah ya sama aplikasi juga udah ini ya gitu, udah aduh kita apa sih gitu, udah nggak mau mikir lah gitu, apalagi yang menjelang pensiun gitu. Oh, ternyata saya senang melakukan aktivitas itu. Tunggu sebentar. Abrisan. Maaf ya, karena bersama anak-anak. Nah, itu kurang lebih ininya ya, rumusnya lah ya. Rumusnya tuh kayak gini. Jadi sebetulnya yang disebut dengan talent sendiri itu apa sih gitu? Yang tadi menjadi variabel tambahan yang juga sangat menentukan nanti kinerja kita seperti apa gitu. Yang disebut talent ini adalah tentang pola pikir, perasaan, dan pola perasaan, pola tindakan yang alami, munculnya berulang-ulang dan dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif. Kemudian ada lagi bahwa talent itu semuanya bersifat positif. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa, oh udah aku mah yang alaminya misalnya maunya rebahan aja lah, tindakannya tindakan rebahan gitu. Nah itu mah kan tidak tidak selamanya rebahan itu positif ya gitu dan tidak produktif. Nah, yang menariknya adalah talent ini terbentuk sejak 60 hari sebelum dilahirkan dan berkembang sampai usia kita 15 sampai 16 tahun. Jadi, ibaratnya talent ini adalah software yang sudah diinstalkan ke dalam diri kita. Sehingga si software ini tuh buat modal nih. Kamu, saya kasih modal, ini bakatnya, talentnya ini. Gitu. Tapi kita kan harus nyari tahu ya, modal ini tuh
harus kita pakai apa sih gitu. Sehingga nantinya tujuan penciptaannya Allah nyiptain kita tuh kan nggak sembarangan ya, nggak main-main ya, pasti ada ada tujuannya gitu. Jadi gimana caranya biar kita tahu tujuannya Allah nyiptain kita apa, software yang kita punya ini apa. Nah, gimana cara nyari taunya gitu. Itu tuh sebetulnya banyak cara dan salah satunya ada tools yang namanya si talent mapping ini. Ini tuh apa sama kayak punyanya Galup tapi lebih dikembangkan lagi sama Abah Rama itu. Jadi Galup tuh sudah melakukan penelitian juga bahwa ada bakat-bakat, ada talent yang kita miliki dalam setiap diri kita. Jadi ini lebih ke sifat atau kepribadian yang ketika kita tahu sifat kita seperti apa, kita akan tahu nanti aktivitas yang paling pas buat kita ini apa sih gitu. Nah, gimana caranya kita tahu kalau kita punya bakat apa aja gitu. Jadi kalau selama ini kita tahunya tuh bakat tuh kan secara fisik ya. Ada orang yang misalnya fisiknya kuat, terus, aku mah bakatnya mungkin jadi atlet gitu. Apakah atlet lari, atlet bola gitu. Karena aku merasa diri aku kuat secara fisik gitu. Atau misalnya ada yang pintar nyanyi gitu. Oh, aku mah ternyata bakatnya nyanyi. Kemudian nanti aku mau jadi penyanyi atau jadi komposer atau misalnya jadi apa eh, kritikus musik misalnya. Atau ada yang gambarnya bagus ya gitu. Sekarang misalnya dari anak-anak gambarnya bagus ya. Oh, jangan-jangan nanti dia jadi pelukis gitu. Yang harus kita highlight bukan outputnya, tapi dorongan yang hadir dari bakat-bakat itu, sifatnya yang keluar apa. Misal dari dari menyanyi itu ada sifat-sifat yang keluar itu misalnya gini, oh aku tuh bisa menghasilkan lirik karena aku bisa merasakan perasaannya orang lain gitu. Itu kan sifatnya tuh bisa merasakan orang lain gitu. Oh, mungkin aku punya bakat empati. Oh, ternyata si empati itu bisa ya dipakai ke musik. Mungkin ya memang aku nantinya jadi pemusik gitu. Bisa jadi dari itu. Atau misalnya dari musik itu bisa jadi terapi dan lain sebagainya. Ini ada, eh, nah kenapa sih penting untuk mengenal bakat? Ini yang pertama ada self awareness. Gimana caranya memahami diri. Itu tadi yang saya bilang. Karena saya tuh nggak enakan. Nah, nggak enakan itu ada namanya salah satu bakatnya namanya belief. Saya paling nggak enakan untuk berkata tidak. Saya nggak bisa nolak. Ketika kita memahami diri, jadi tahu meregulasinya seperti apa, mencari solusinya seperti apa gitu. Kayak tadi misalnya saya, karena saya nggak enakan, gimana caranya biar saya tetap bisa nolak gitu. Sebenarnya punten ya. Ya, jadi memahami ini, oh saya orangnya nggak enakan, oh saya orangnya mudah merasa, oh saya orangnya ternyata senang merintah, oh saya orangnya ternyata senang ngulik kalau ada barang rusak, senang ngulik pengen ngebenerin. Atau misalnya, oh ternyata saya sukanya bekerja di luar ruangan, oh saya senangnya mah cuma di depan laptop aja, oh saya senangnya ketemu banyak orang, saya senangnya ketemu sedikit orang gitu. Nah, ketika kita sudah memahami diri, itu akan lebih mudah untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan gitu. Kemudian yang kedua nanti self acceptance ini untuk menerima diri karena tidak mudah ya. Kadang ada nih kayak misalnya gini, wah aku teman nih nggak bisa bisa aja ya di akademik gitu. Kok aku tuh kayaknya jelek wae nilai teh gitu. Aku mah harus les gitu. Yang ada ketika kita tidak menerima, kita mempush kelemahan kita untuk jadi kuat. Dan itu lelahnya double-double daripada kita melakukan apa yang memang sesuai dengan bakat kita. Kemudian yang ketiga ada self confidence. Ini merasa berharga, bangga dan percaya diri. Ini penting banget apalagi di tengah gempuran zaman seperti saat ini ya gitu. Standar hidup, standar bahagia, standar sukses kita ditentukan oleh orang lain. Padahal sebenarnya mungkin bukan kapasitasnya kita.
Sehingga kitanya jadi ngerasa, oh kita mah nggak bisa apa-apa ya, remahan, rengginang gitu. Kita mah hanya butiran debu dan lain sebagainya. Itu kan bisa jadi parameter bahwa kita tidak percaya diri dengan diri kita sendiri. Kemudian ada self regulation, ini yang tadi ya, mengelola diri, gimana caranya bisa ketemu nih, uh, kalau di kantor aku mulai bosan, aku mulai jenuh, aku harus gimana? Ketika kita sudah memahami diri, kita bisa tepat menghadapi persoalan itu. Kemudian dari self development, ini perkembangan ke arah yang lebih baik. Ini juga ketika kita tahu bakat kita apa, kita akan mudah nih misalnya, oh aku tuh ternyata jagonya di sales nih gitu. Berarti yang harus aku tingkatkan apa ya gitu. Oh ternyata aku harus meningkatkan networking. Aku harus kalau mau belajar, aku harus belajar gimana caranya bisa membaca eh, pikiran orang sehingga tepat sasaran nanti ketika misalnya pas kita lagi promosi dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ada self mastery, ini untuk mengetahui dirinya dengan baik yang nantinya menuntun kita menjadi excellent pada bidang kita. Gitu. Dan terus ciri-ciri bakat tuh gimana sih gitu. Jadi ketika teman-teman sudah mengikuti kelas ini, harapan saya sih cuma satu ya, awareness-nya teman-teman meningkat pada uh, aktivitas yang teman-teman kerjakan. Rasa apa yang muncul, pikiran apa yang muncul, dan tindakan apa yang muncul secara alami ketika teman-teman melakukan suatu aktivitas. Itu kemungkinan besarnya adalah bakatnya teman-teman. Nah, apa aja nih? Yang pertama yearning, itu nagih atau senantiasa muncul. Mau enggak-enggakin juga bakal tetap muncul. Kayak misalnya gini, pas lagi rapat gitu, terus kayaknya di otak tuh gitu, ya harusnya tuh gini, ya harusnya lebih bagus kalau misalnya begini dan begitu dan begini gitu. Kayaknya inovasi, ide tuh bermunculan terus. Nah, diomongin atau enggak itu tuh perkara lain yang harus teman-teman sadari itu muncul dari dalam diri sendiri bahwa ya aku tuh pengen ngomong harusnya idenya diginiin, harusnya itu tuh diginiin, harusnya 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 ini gini 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 gini. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oh, ternyata ada nih gitu. Ada dorongan untuk memberikan ide. Oh, jangan-jangan ini bakat aku nih ini. Ada namanya bakat ideation atau sering memunculkan ide. Kemudian rapid learning. Mudah ya ini maksudnya kalau jadi mudah. Mudah dan cepat belajar. Cari tahu teman-teman mudah dan cepat belajar di bidang apa. Kemudian satisfaction, memunculkan kepuasan saat diekspresikan. Kayak misalnya kalau saya paling senang kalau sudah mendengarkan orang lain cerita. Itu langsung, iya ampun dia percaya sama saya gitu. Ih, aku mau nanya lagi siapa lagi yang mau cerita gitu. Nah itu tuh ternyata setelah saya telusuri, kan tadi ada ya di 7 bakat teratas saya punya bakat empati. Salah satu cirinya itu adalah senang suka jadi tempat curhatnya orang. Jadi setelah saya flashback, bahkan dari SD pun saya sudah menjadi tempat curhatnya teman-teman saya gitu. Dari masalah yang receh sampai masalah yang berat-berat banget gitu. Ada masa waktu SMP, kayaknya menurut saya SMP itu kan masih kecil juga ya gitu, tapi udah dicurhatin tentang permasalahan orang tuanya gitu. Terus saya mikir, anak SMP dicurhatin permasalahan orang tua tuh bisa apa sebenarnya ya gitu. Tapi kan dulu mah ceritanya cuma cerita aja, dia merasa nyaman bercerita sama saya, jadi merasa lega gitu. Oh ternyata ini ya gitu. Aku tuh puas juga kalau ada orang yang cerita ke saya gitu. Kemudian timelessness, ini mudah mengalir dan bikin kita jadi lupa waktu. Yang kelihatan tuh misalnya yang gambar ya kalau udah gambar atau misalnya orang-orang yang memang senang di dunia IT gitu. Terus ada bakatnya juga di dunia itu biasanya lupa waktu, lupa makan gitu, lupa mandi gitu. Nah, itu timelessness. Kemudian ada glimpse of excellence. Ini udah langsung bagus sejak awal. Itu bisa dilihat dari apresiasi orang atau feedback orang ketika melihat aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini yang tadi saya bilang, ketika misalnya kita sudah tahu nih bakat kita, ingat-ingat ya, bakat itu bukan secara fisik, tapi bakat yang kita bahas ini adalah tentang kepribadian atau sifat. Jadi dari kepribadian, dari sifat itu,
kita akan tahu aktivitas yang paling tepat buat kita apa dan peran yang paling pas buat kita apa. Taruhlah misalnya gini, ada orang yang bakatnya tuh senang melayani orang lain. Terus dia maunya orang itu jadi sehat lagi, jadi normal lagi yang tadinya misalnya rusak atau sakit gitu. Terus ada orang yang senang nih ngelihatnya progres dari hari ke hari. Oh ternyata dia semakin baik, semakin baik. Maka kan aktivitas yang paling tepat untuk orang itu adalah bertemu orang lain, kemudian menyembuhkan gitu. Nanti peran yang paling pas sama aktivitas itu apa sih? Seperti yang kita tahu mungkin ya dokter gitu misalnya. Kan nggak mungkin ada ya mungkin mungkin aja, tapi nanti bolehlah dicolek misalnya kalau teman-teman bertemu sama dokter, mungkin kita juga pernah ketemu sama dokter yang kita tuh habis keluar dari ruangan tuh malah gini, apa sih manis sakit hati diomongin teh kalahkah diceramahin, dimarahin, dijajing, dilabeling gitu. Aku teh lainnya sembuh kalahkah jadi tambah sakit misalnya. Itu kan mungkin secara kemampuan dia punya kemampuan untuk menjadi dokter gitu, secara akademik, secara knowledge gitu dia punya gitu. Tapi ternyata secara knowledge, secara skill dia punya. Oh, tapi ternyata bakat-bakat itu nyata nggak ada gitu. Yang kita teh pas ketemu gitu, saya pernah ketemu sih waktu itu sama dokternya ayah saya. Jadi pas saya tanya, jadi kondisi ayah saya gimana? Udahlah Bu banyak berdoa aja ini mah sebentar lagi. Atau kan jadi shock ya kita teh gitu. Udah mah kita berharap orang tua kita sembuh diomongin kayak gitu kan. Lah, gimana sih bukannya diberikan semangat misalnya gitu. Oh, mungkin secara skill dan knowledge dia memang mumpuni, tapi ternyata secara dorongan bakatnya tidak sekuat itu gitu. Ya bisa-bisa aja. Termasuk misalnya kayak kita di tempat kerja, ya sebenarnya kita bisa-bisa aja kan, toh kita masih hidup juga ya, walaupun nungguin thanks God it's Friday dan setiap hari Senin kita, aduh I hate Monday gitu, aku pengen tidur lagi gitu, aduh kenapa Senin terasa berat gitu. Tapi kita masih hidup gitu. Cuma dicek lagi nih, kita rentang kita merasa kelelahan di pekerjaan, rentang kita merasa stres itu seperti apa? Itu yang harus mulai kita kenali. Kita stresnya kalau lagi apa. Terus rentang waktunya seberapa lama. Gimana ya caranya saya untuk bisa eh, mengelola stres ini dengan baik. Bagaimana saya mengelola ekspektasi saya sama pekerjaan. Itu balik lagi ketika kita mulai aware. Oh ternyata aku tuh nggak bisa kalau misalnya disuruh-suruh aja tapi nggak jelas. Wah, aku tuh nggak bisa kalau dituntut inovasi. Itu hal-hal yang harus kita mulai sadari. Kemudian, nah ini untuk teman-teman yang sudah mengerjakan, hasilnya akan seperti ini. Jadi karena saya selalu perlu tools untuk konsultasinya teman-teman ketika misalnya mau pilih jurusan, mau menentukan arah karir yang tepat, gitu. Saya selalu perlu tools. Ini salah satu toolsnya yang disediakan oleh Talent Mapping gitu. Jadi teman-teman boleh lihat hasilnya teman-teman ya. Kalau misalnya mau sambil memperkirakan kira-kira saya bagusnya di bidang apa, di area mana gitu. Ini boleh banget teman-teman sambil dilihat punyaannya teman-teman. Jadi, ini kan bisa coret-coret ya di sini kan. Oh, ini dia. Ini yang gini, warna apa ya, warna biru. Jadi kalau di tool ini, ya ini bidangnya tuh dibagi, eh, itu dibagi menjadi dua seperti ini. Ini ya. Jadi area yang atas ini adalah areanya interpersonal. Jadi eh, peran-peran, peran-peran.
Nulis diomongin aja ya, susah nulis. Nggak bawa bolpen. Nah, ini peran-peran yang memang membutuhkan untuk bertemu dengan orang lain. Jangan pas. Yang bawah ini adalah individual. Individual ini lebih nyaman, lebih optimal kinerjanya ketika kita memilih peran yang tidak banyak berhubungan dengan orang lain. Kemudian, nah di interpersonal ini yang harus bertemu dengan orang lain ini ada lagi kebagi menjadi tiga nih, tiga kelompok. Ada networking. Networking ini adalah bertemu orang lainnya untuk menjalin kerjasama. Jadi posisinya tuh setara. Aku dan kamu dan mereka itu setara. Ini ada sebagai edukator. Kemudian ada lagi ini sebagai motivator. Ada lagi ambasador. Ada lagi komunikator dan udah dan komunikator. Di sini ini adalah orang-orang yang eh, memang senangnya itu untuk ngasih nasihat, terus untuk memberikan coaching, senangnya berkomunikasi, bersosialisasi, terus ada lagi orang-orang yang senang menghibur gitu di networking ini. Terus ada juga yang menjadi perwakilan dari suatu organisasi untuk mengembangkan jaringan. Terus memberikan semangat, memberikan atau menampilkan sesuatu secara langsung kepada audiens dengan caranya yang menarik. Kemudian yang memberikan support, ngajar. Nah, guru, trainer itu masuknya di networking ini. Kemudian ada lagi headman. Headman ini adalah apa area bertemu dengan orang lain untuk mempengaruhi, untuk memimpin. Ini ada arranger, ada commander, ada mediator, ada seller, dan ada selektor. Jadi aktivitas-aktivitas yang tepat di headman ini adalah yang menyampaikan sesuatu secara langsung sama audiens, terus senangnya mempengaruhi orang lain untuk menyukai apa yang dia sampaikan, untuk membeli apa yang ini ada seller ya. Ada seller, ada juga marketer nih nanti di generating idea ini adalah dua hal yang berbeda. Kemudian memilih orang yang tepat. Kemudian ada lagi servicing. Servicing ini adalah berhubungan dengan orang lain, tapi tujuannya untuk melayani. Jadi kalau itu mah kita di bawahnya mereka, gitu. Karena kita serve mereka, gitu. Ada caretaker dan ada server. Kemudian di individual ini yang individual ini ada thinking. Ini thinking reasoning ini adalah kiri otak kiri atasnya yang thinking ini ada otak kiri atas. Ini senangnya tuh mengurai dan membedakan, memilah sesuatu gitu terus dikelompokkan lagi nanti untuk dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Jadi senangnya tuh memang ngumpulin data buat disimpulkan menjadi sesuatu. Terus senangnya programming, senangnya juga bookkeeping gitu. Bookkeeping tuh kayak bendahara mungkin gitu ya. Tapi untuk mencatat transaksi keuangan. Kemudian ada juga treasurer. Treasurer ini lebih ke aktivitas budgeting, treasuring, terus memantau dan memeriksa pengeluaran, terus estimating untuk membuat perkiraan biaya yang dibutuhkan. Kemudian ada lagi di otak kiri bawah, ini ada reasoning. Kalau ini lebih ke mencari sebab akibat. Misalnya aktivitas-aktivitasnya ada menaksir atau appraiser gitu loh, menaksir nilai. Terus ada lagi memperhatikan seseorang atau sesuatu dengan teliti untuk kepentingan ilmiah. Terus ada lagi untuk memperhatikan sesuatu atau seseorang
untuk dikumpulkan datanya untuk jadi sebuah opini atau laporan. Kemudian ada juga ini di evaluator yang isinya biasanya auditing. Ini akuntan-akuntan itu paling tidak kuat di sini. Ada auditing, evaluating, inspecting, investigating, reviewing, sama memeriksa. Reviewing itu mengulas sesuatu dari berupa ringkasan, peninjauan dari berbagai sumber, baik mengupas kekurangan dan keunggulan, terus menafsir sesuatu serta memberikan komentar. Kemudian ada juga mendiagnosa, nih di restorer ini ada mendiagnosa, mengenali sesuatu atau seseorang biar mendapatkan kejelasan identitas. Kemudian memperbaiki sesuatu, ini di restoring. Kemudian ada lagi di generating idea, ini adalah otak kanan atas. Nah ini orang-orang yang biasanya di dunia kreatif atau marketing gitu. Generating idea ini ada apa aja? Ini ada designer, creator, synthesizer, marketer, strategi, sama visionary. Ini tadi saya mau bilang bedanya seller sama marketer. Kalau seller itu dia tidak mau dia closing atau tidak itu urusan nanti. Yang penting orang tertarik sama apa yang dia sampaikan. Itu seller. Maka misalnya teman-teman yang menyukai aktivitas-aktivitas kayak sekarang yang suka terima endorse gitu, yang review barang, review makanan, itu yang diutamakan lebih baik punya peran seller dibanding marketer. Karena kalau marketer ini bisa dibilang jadi apa otaknya atau belakang layarnya untuk melihat nih pasar itu membutuhkannya barang yang seperti apa. Gimana caranya biar pasar tertarik sama barang yang mau kita luncurkan. Lebih ke memikirkan strateginya seperti apa. Itu cara-caranya seperti apa. Kemudian ada lagi ini elementary. Di elementary ini adalah aktivitas individu dalam ruangan. Ini biasanya aktivitas-aktivitas basic seperti menyusun atau menyusun perencanaan untuk jadi pedoman, yang nyusun SOP, nyusun aturan, nyusun kebijakan. Nah, itu adanya di administrator. Terus filing, ini ada di elementary ya, di filing, terus misalnya bikin surat, nulis artikel, nulis blog, gitu. Jurnalis-jurnalis itu paling tidak kuatnya di elementary, selain di networking, di elementary. Kemudian eh, pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kerapihan, housekeeping, terus ya itu ya administrator ya, admin-admin. Kalau di bisnis tuh admin-admin tuh paling nggak di elementary-nya harus kuat. Kemudian ada lagi technical, ini aktivitas individu yang di luar ruangan. Nah ini tuh biasanya siapa sih yang ada di sini tuh biasanya teknisi-teknisi. Jadi ini ada produser, QCA, ada safekeeper, ada distributor, ada operator. Jadi kayak misalnya yang menyusun suku cadang gitu, itu kan teknisi ya. Terus bikin konstruksi rumah, terus masang suatu benda atau barang di tempat yang seharusnya, terus menghasilkan suatu produk, terus ngirim barang dengan sesuatu, terus mendistribusikan barang, surat gitu. Terus di QCA-nya tuh dia yang memastikan bahwa finishing dari barang itu sudah tepat. Terus ngetes dulu nih udah sesuai standar atau belum gitu. Terus yang bagian maintenance peralatan gitu-gitu, nah itu ada di technical gitu. Nah caranya tahu kita kuat atau tidaknya dari mana? Itu ini kan ada warna-warna ya. Dari warna-warna ini menentukan nih yang merah itu yang kuat banget. Yang kuning itu kuat tapi tidak sekuat yang warna merah. Kemudian warna putih itu netral. Netral itu artinya ketika kita dalam kondisi yang terdesak, dia dorongannya baru keluar. Kemudian ada abu-abu itu yang lemah dan ada hitam itu yang lemah banget.
maka perhatikan banyaknya warna merah dan kuning punya kita ada di bagian mana saja. Kalau secara idealnya, merah dan kuning itu menunjukkan peran yang paling pas buat kita. Terus kalau kondisi pekerjaan kita teh ternyata malah tidak ada bahkan di warna merah dan kuning gitu. Adanya di putih, abu atau bahkan hitam itu gimana? Ya udah kita lihat aja kita kuatnya ada di mana. Karena bisa jadi misal nih pekerjaannya itu dia di sales gitu. Dia di sales. Tapi dia ngerasa kalau ketika ketemu sama orang lain teh capek. Lu kenapa ya aku ketemu orang terus nggak closing manehnya kok lelah banget gitu. Ini makanya ada yang salah gitu. Terus aku teh harus gimana ya? Aku nggak betah gitu ketemu banyak orang. Dan aku mah senangnya juga ketemu sedikit orang. Nah, tugas kita selain memahami diri sendiri itu adalah memahamkan orang lain bahwa kita orangnya seperti ini. Gitu. Sehingga ketika kita misalnya mau pindah bagian atau mau misalnya udah Bu saya yang handle aktivitas ini aja gitu. Itu kan harus punya trust dulu ya orang lain ke kita bahwa oh iya ternyata dia bisa dipercaya. Itu yang harus kita proses gitu. Oh, bahwa aku teh kuatnya di aktivitas ini. Ya udah tunjukin aja dulu perlahan gitu. Kalaupun tidak bisa secara langsung ya gitu. Misalnya ya ada kayak saya gitu kan bukan kaum sultan yang punya orang jalan dan sebagainya. Kita kan butuh prosesnya untuk membuktikan bahwa kita tuh bisanya, kita tuh excellentnya di aktivitas yang mana gitu. Itu memang butuh proses, tapi perlahan tunjukkan sama mereka bahwa aku tuh orangnya seperti ini. Sehingga ketika nanti kita mau dikasih tugas, ya memang yang sesuai sama kita gitu. Jadi kelemahan ini, keterbatasan ini bukan untuk diratapi, bukan untuk dipush biar kuat, tapi untuk disiasati. Siasati pakai bakat-bakat kuat kita. Misal yang tadi tuh, oh ternyata aku tuh punya kekuatannya di komunikasi, di communicator. Oh berarti aku harusnya bisa mengkomunikasikan ini dengan baik. Kita pakai aja nih komunikatornya untuk bilang, Bu, saya maunya yang menyusun konsep marketing, bukan orang yang turun ke lapangan untuk salesnya yang meyakinkan ke orang-orang secara langsung. Tapi saya maunya saya yang menyusun konsepnya gimana biar orang itu yakin pada produk kita, misalnya gitu. Ketika kita bisa menunjukkan itu, karena tadi ya teman-teman yang namanya bakat itu bahkan sudah glimpse of excellence. Dia sudah terlihat baik di awal gitu. Walaupun memang misalnya belum full banget belum 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 canggih banget gitu. Tapi sudah kelihatan, oh ternyata iya ada efeknya loh ketika dia melakukan aktivitas itu. Gitu. Jadi tunjukkan saja bahwa kita memang punya bakat-bakat itu. Kita menyukai aktivitas-aktivitas tertentu yang membuat kita enjoy gitu. Jadi jangan sampai memaksakan diri karena misalnya gini, oh ternyata ya kayaknya aku teh harus belajar lagi public speaking, kayaknya aku teh harus belajar lagi bagaimana bisa meyakinkan orang gitu. Tapi pas kita belajar itu tuh malah jadi, uh, kok nggak bisa-bisa ya gitu. Kan jatuhnya malah jadi nggak pede lagi ya. Jadi muter kan ya, kayak lingkaran setan gitu. Nggak pede belajar lagi, nggak pede lagi. Karena ya memang salah tempat gitu. Salah mempelajari yang kita tuh lemah gitu. Lain ceritanya kalau misalnya ternyata kita bagus nih di marketingnya gitu. Oh berarti aku mau belajar lagi biar si skill sama knowledge-nya tuh nambah gitu. Tapi skill sama knowledge-nya jadi sudah eh, apa mengerucut ya sudah mengerucut. Oh aku mau belajarnya marketingnya misalnya marketing digital atau marketingnya mau belajar marketing khususnya copywritingnya seperti apa biar orang jadi mudah tertarik gitu. Itu akan mengerucut dengan sendirinya ketika kita sudah mulai memahami oh aku teh bisanya ini, aku teh tidak nyamannya melakukan ini gitu. Jadi kita bisa memilah mana yang memang paling pas buat kita gitu. Nah ini dari secara teknis dari toolsnya. Jadi jangan sampai misalnya gini, udah aku mah nggak berbakat, udah we lah asal-asalan di tempat kerja juga jangan. Tapi kita cari tahu dulu nih, kita sukanya apa, bisa nggak disiasati. Kayak kalau misalnya kasusnya saya kayak tadi ya, makanya memang berawal dari salah jurusan. Tapi kan tidak bisa menyalahkan juga ya, karena ada banyak pembelajaran juga dari sana. Tapi
Jadinya tahu nih bisa memilah keputusan yang akan diambil. Karena tadi melekat, karena titel yang melekat, jadi ketika mau nyebrang, mau sekolah lagi, terus mau ambil jurusan yang nyebrang, itu agak sulit. Makanya saya memilih untuk mundur. Nah, jangan lupa juga si pas yang tadi, talent, attitude, skill, dan knowledge, itu kan dipengaruhi juga lingkungan ya. Selama kita merasa lingkungan kita support sama kita gitu, lanjutkan cari celah-celah di mana kita memang bisa berkembang, di mana kita bisa menyiasati hal-hal yang menjadi kelemahan kita gitu. Baru kita bisa memutuskan, oh ternyata begini dan begitu. Nah, yang saya lagi-lagi mengingatkan, ini proses. Yang namanya proses tidak selalu senang, tidak selalu mulus, dan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Selama teman-teman menyadari bahwa ini proses, baik dan buruknya itu kita terima, kita cari lagi langkah selanjutnya. Oh, ternyata aku kuatnya di bagian ini. Coba lagi dikomunikasikan lagi, coba lagi kita buktikan lagi bahwa kita bisa di bidang yang ini misalnya. Ada banyak hal yang bisa kita siasati. Jadi dari eh, peran ini, 30 peran ini, ada banyak jalan untuk menyiasati apa-apa yang ternyata selama ini menjadi kelemahan kita. Itu akan ada celah di mana kita bisa eh, memanfaatkan kekuatan kita. Walaupun kita merasa ini bukan tempat aku. Adalah aku masih stres wae di diet gitu. Karena kita memang belum menemukan cara yang tepat. Lain cerita kalau misalnya udahlah aku mah nggak cocok di sini, tapi kita sudah punya nih ke depannya, udahlah aku mau pindah aja, udah ada nih yang menawarin yang kayaknya sesuai sama aku. Gitu kayak misalnya nih teman-teman yang masih mahasiswa yang belum bekerja itu masih punya kesempatan itu. Kalau teman-teman yang sudah bekerja kan tidak selamanya juga resign menjadi solusi gitu. Itu yang bisa kita lakukan adalah menggali, gitu, menggali lagi apa aktivitas yang kita sukai, apa yang akan menjadi kekuatan kita gitu. Yang kelemahan kita itu bisa disiasati. Jangan memaksakan diri untuk membuat kelemahan kita itu menjadi eh, seperti kekuatan, karena akan sangat melelahkan. Itu secara eh, dari teori toolsnya. Jadi peran ini tidak terbatas pada satu bidang. Kayak misalnya nih, peran kita tuh, kita ngerasanya kita bagusnya sebagai communicator. Tapi dah aku tuh bukan kerja di HR, bukan kerja di humas gitu. Dah aku tuh sebagai HR gitu. Nah, kan bisa aja di bagian HR-nya, tapi spesialisasi yang menyampaikan sosialisasi kebijakan, sosialisasi aturan. Ya. Itu kan menimbulkan enjoy ya. Gitu. Atau misalnya saya di bagian keuangan nih gitu. Tapi aku tuh nggak suka nggak suka analyzing, nggak suka transfer gitu. Tapi ternyata aku tuh bisa apa senang belajarnya gitu. Ya udah misalnya saya belajar dulu, ketika saya belajar terus nyampein ke orang lain kan yang malah jadi lebih pintar ya. Oh ternyata nemu ini caranya gitu. Harus mencari seseorang yang diajari, jadi saya bisa. Gitu. Itu kan bisa menyiasati hal-hal yang seperti itu.